Saya sama Waketum lihat pertandingan Piala Dunia waktu itu. Saya rasa salah satu yang terbaik dalam sejarah. Ada yang sudah leading, disusul. Hah? Artinya apa? Ada perjuangan di situ. Gitu. Nah itu nggak bisa kita yang di pinggir lapangan masalahnya. Kalian yang di dalam lapangan. Bicara tentang proposal Garuda Mendunia, blueprint sepak bola kita sebetulnya sih sejak era Nurdin Halid pun yang namanya blueprint sepak bola kita sudah sangat bagus lah. Kalau kita bicara secara tertulis di atas kertas, tetapi implementasinya yang seringkali nggak bisa seideal yang ditulis di atas kertas. Jadi buat saya sih nggak pernah terlalu terpesona, kagum dengan segala macam blueprint, dengan segala macam apapun namanya gitu loh. Apalagi dengan judul-judul yang sangat bombastis, Garuda Mendunia. Maksud saya kita jangan terjebak pada slogan-slogan yang bombastis, tapi kemudian kita belum meraih prestasi apapun. Kita terlena dengan sebutan Macan Asia, dan kita nggak pernah sadar bahwa kapan sebetulnya kita jadi Macan Asia. Kita nggak pernah juara loh. SEA Games lama, Asian Games nggak pernah juara, Piala Asia nggak pernah juara. Why kita sebut diri kita Macan Asia? Kalau Korea Selatan menyebut dirinya Macan Asia, menurut saya paling pantas. Karena sejak 86, Korea Selatan lolos Piala Dunia terus. Nggak pernah putus, sejak 86. Jepang pantas bilang dirinya Macan Asia, sejak 98. Mereka selalu lolos Piala Dunia, continue, nggak pernah putus. Korea Selatan, Jepang. Tapi kalau kita, maksud saya adalah kita jangan terjebak pada slogan-slogan hebat gitu loh. Karena bicara soal sepak bola, bicara sepak bola modern, sebetulnya kan template-nya tuh udah ada. FIFA itu ngajarin ke konfederasinya, ada 6 konfederasi di dunia, ke negara-negara anggotanya, template pengembangan sepak bola. Dan itu pasti clear, nggak akan jauh dari itu. Soal tata kelola organisasi, good governance, organisasi yang bagus. Soal timnas. Timnas ini kaitannya dengan kompetisi. Karena kompetisi yang bagus menghasilkan pemain bagus. Dapatnya timnas yang bagus kan, dapat materi pemain yang bagus. Kan itu pilar-pilar pokok sebuah federasi yang di kita adalah PSSI kan cuma ini nih. Tata kelola organisasi, timnas, kompetisi, development, pengembangan pelatih, pengembangan wasit, pengembangan pemain usia muda, kompetisi usia muda, ini semua ada di sini. Pengembangan, development, football development. Kelima, penegakan disiplin. Kalau di negara penegakan hukum, kalau di sepak bola namanya penegakan disiplin. Area yudikatifnya namanya komdis, komding, komisi banding, komisi disiplin. Itu penegakan hukum penting. Keenam, hubungan internasional. Hubungan internasional harus baik. Kita harus ada di AFF, kita harus ada di AFC. Kalau bisa kita ada di FIFA supaya apa? Kita punya lobby yang bagus, punya hubungan internasional yang bagus. Supaya kalau FIFA Matchday kita nggak kesulitan dapat lawan. Jangan tiba-tiba kayak kemarin, tiba masa, tiba akal, dapatlah Burundi gitu loh. Lain kali kalau ada hubungan internasional kita bagus, mungkin agenda FIFA Matchday dalam setahun sudah bisa diisi. Nanti kan FIFA Matchday berikutnya kan Juni. Habis Juni, September, Oktober, November. Paling nggak ada 8 pertandingan tuh. Nah kalau kita punya hubungan internasional yang bagus, bisa terisi. Jadi pilar-pilarnya nggak akan jauh dari itu. Apa? Kerja keras sama-sama. Kerja keras. Ada lagi yang mau nambahin? Kalau itu yang kalian sampaikan semua dan benar-benar diresapi di hati. Nah kalau cuma bombastis Garuda Mendunia ranking 45 besar, jangan sampai meninabobokan publik bola yang nggak ngerti. Ranking bola itu 100 besar itu udah sangat solid. 80 itu udah sangat solid. Perbedaannya itu kualitasnya itu udah sangat solid. Kalau bicara 45 besar, itu pasti tim finalis Piala Dunia. Oke lah, 45 itu rankingnya tahun 2045. Artinya 100 tahun Indonesia kan. 100 tahun Indonesia merdeka, target pemerintah kan 5 besar ekonomi. Lalu dikaitkan dengan sepak bola, karena 100 tahun Indonesia merdeka, maka pengen posisinya 45 dunia. Tapi maksud saya nggak perlu muluk-muluk seperti itu. Contoh, Thailand ini udah berapa kali sih juara SEA Games? 16 kali seingat saya. Tapi di Piala Asia dia belum tembus, dia belum juara Piala Asia. Dia belum
belum bisa tembus Piala Dunia juga. Jadi Thailand yang sudah bosen juara SEA Games aja 16 kali, belum tembus tuh juara Piala Asia, belum tembus Piala Dunia. Nah, apalagi kita yang juara SEA Games-nya baru 2 kali, tahun 87 sama 91. 87 itu generasinya almarhum Ricky Yaakob. 91 tuh generasinya Robbie Darwish, Rocky Putirai, Widodo Ceputro. Belum kelampaui lagi sama generasi sekarang gitu loh. Lalu kita berharap tiba-tiba bombastis ranking 45. Menurut saya pembangunan sepak bolanya nggak perlu sebombastis itu. Yang realistis aja contoh. Tata kelola organisasi PSSI ini udah berapa ya? Sejak KLB. Februari, Maret, April lah ya. 2 bulan lebih lah. Atau memasuki bulan ketiga PSSI kan. Sampai sekarang kabinet PSSI kan belum jelas. Komite tetap, standing komite yang diisi oleh para exco nggak ada. Kita nggak tahu. Kan begitu. Bahkan kabarnya sekarang ada gosip nih, namanya gosip ya. Wakil ketua umum dengan wakil ketua umum TISA hubungannya kurang harmonis. Baru 2 bulan gitu. Ini yang realistis maksud saya. Belum nanti kesekjenan gitu. Kesekjenan pemimpinnya Sekjen Yunus Nusi. Belum diisi oleh orang-orang profesional lain. Operator Liga Indonesia Baru kan harus diisi orang-orang yang kompeten juga, kapabilitas. Jadi dari sisi tata kelola organisasi diisi oleh orang-orang yang kompeten, yang punya kemampuan, kapabilitas dan integritas juga belum. Padahal PSSI baru ini era kepemimpinan Erick Thohir sudah memasuki bulan ketiga. Tapi bahkan kabinet aja, katakanlah kabinet, itu belum jelas. Yang sekarang muncul kan seringkali sendirian. Kan nggak boleh dong, kalau di federasi kan namanya kolektif kolegial. Tapi kalau yang saya lihat dalam kurang lebih 3 bulan ini, Erick Thohir kan seolah-olah one man show. Paling ditemani sama Arya Sinulinga, exco yang merangkap sebagai jubir gitu. Nah makanya kan isu kurang sedapnya yang beredar di kalangan sepak bola, bahkan katanya ketua umum Erick Thohir dengan wakil ketua umum TISA hubungannya lagi kurang harmonis, kan nggak bagus ini gitu loh. Nah maksud saya bukan mengabaikan yang tinggi tadi, yang sangat bombastis 45 FIFA ranking, tapi yang hal yang realistis aja benahi dulu. Kabinetnya, komite standingnya, kesekjenannya, operator liganya diisi oleh orang-orang benar. Karena ini pilarnya di sini, gitu loh. Persoalan pengaturan match fixing itu kan masih kental juga di kompetisi. Jadi itu pekerjaan banyak, pekerjaan besar, PR besar. Maksud saya bukan mengabaikan yang itu, tapi kalau yang realistis ini dulu dikerjakan, itu sih menurut saya sih akan memberikan peningkatan kepercayaan publik kepada PSSI. Jadi itu menurut saya penting. Kepercayaan publik kepada PSSI itu penting terhadap kompetisinya, terhadap tata kelola organisasinya, terhadap pejabat-pejabat pengurusnya, pengurus elitnya, itu penting menurut saya sih. Tapi kalau gosipnya malah yang terdengar negatif itu kurang bagus. Jadi paradoks antara blueprint antara Garuda mendunia 45 ranking dunia dengan kondisi realistis sekarang gitu loh. Yang bersih-bersih, yang bernyali itu kan belum kelihatan. Dalam sepak bola leadership memang penting. Kapabilitas, integritas seorang Erick Thohir bisa sangat penting. Apalagi dia punya akses lah ya dengan pemerintahan karena saat ini pun dia ada di pemerintahan. Tetapi apakah hanya dia seorang diri yang bisa mengawal transformasi itu menurut saya berat. Karena harus pakai prinsip kolektif kolegial. Dia harus rangkul semua exco, semua kemampuan exco yang lain untuk bisa memimpin PSSI. Kalau dia sendirian, one man show berat menurut saya. Karena contoh soal izin, walaupun dia ada di pemerintahan, dia punya akses yang bagus, persoalan izin, persoalan kompetisi masih tanpa penonton kan banyak. Walaupun kan harusnya lebih mudah merangkulnya kan. Karena sama-sama ada di dalam, ada di pemerintahan dengan Kapolri dan sebagainya. Tapi kan kenyataannya kompetisi masih banyak tanpa penonton. Kompetisi yang baru selesai ini gitu loh. Jadi buat saya sih kalau sendirian berat. Bukan persoalan kapabilitas secara personal. Bukan persoalan integritas secara personal. Contoh ketika ada WA dari wasit, bukan WA dari wasit. Ada WA yang masuk ke Erick Thohir soal pengaturan skor. Isunya kan langsung dia bicara tentang wasit. Padahal kalau ngomongin match fixing itu bukan faktor tunggal wasit. Pengaturan skor nggak pernah faktor tunggal wasit.
Karena kalau kita bicara, kalau itu bagian dari match fixing, pengaturan skor, itu organized crime. Wasit itu pasti ada yang merintah. Wasit itu pasti ada yang pesan, ada yang order, dan wasit itu pasti ada yang kawal. Jadi persoalannya bukan cuma beresin wasit, beresin ekosistemnya. Jadi Erick Thohir sendirian nggak bisa. Kolektif, kolegial harus dijalanin, taat aturan. Tapi kalau one man show, kalau pengurusnya nggak kompak, maka dalam hal satu, tata kelola organisasi aja kan belum bisa beresin tubuhnya sendiri. Gimana beresin penyakit sepak bola di luaran. Jadi kuncinya itu menurut saya sih, untuk mengawal transformasi.